Selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah di kediaman masing-masing. Di hari Minggu 2 sesudah Paskah, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada pagi ini adalah Pendeta Maksi Royke Mangkei. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari menyanyi kita bakti nomor 2, bait pertama dan baitnya yang kedua. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar. Agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya. Karena namanya ajaib benar. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar. Agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya. Karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergemar. Petik kecapi dan tabu gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia kekal selamanya. Karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergemar. Petik kecapi dan tabu gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia kekal selamanya. Karena namanya ajaib benar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing terambil dari Keluaran pasal 7, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 menyatakan, dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Yesus datang ke dunia.
manusia. Dengan sabar dan hikmatnya Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenarannya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarah-Mu? Dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Bapa, kasihanilah, rahmat-Mu tunjukkan, diriku pulihkanlah dalam kesembuhan. Datanglah segera dan urapi aku dengan kurnia-Mu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 79 ayat 9 yang menyatakan, "Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu." Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 yang menyatakan, kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu pada minggu ini kami boleh bersama-sama dihimpunkan dalam satu persekutuan yang indah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini juga minggu ini umat-Mu akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami mohon kiranya mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi umat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Keluaran 7 ayat 7 sampai 13 yang menyatakan, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun
ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepadamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu kedua sesudah Paskah ini, kita bersama-sama diajak untuk mendengarkan firman Tuhan melalui kitab Keluaran pasal 7, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebagaimana yang telah kita dengar melalui pembacaan firman Tuhan pada minggu ini, kita melihat bagaimana karya Allah yang dinyatakan bagi bangsa Israel ketika itu, khususnya melalui Musa yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan tentang keselamatan Allah bagi umat Israel dari perbudakan di Mesir. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentu kita bersama-sama mensyukuri di mana Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Secara khusus, Tuhan secara ajaib melalui kuasa-Nya memberikan nafas kehidupan kepada kita untuk supaya kita dapat bergerak, kita dapat melakukan segala aktivitas kita, dan kita dapat juga memberitakan kebenaran firman Allah. Dan sebagai umat Allah, kita senantiasa menyatakan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada dasarnya, sebagai umat pilihan Allah, tentu kita juga menghadapi begitu banyak pergumulan-pergumulan, begitu banyak menghadapi tantangan-tantangan hidup yang dialami setiap orang yang percaya kepada Allah. Sebagaimana bacaan hari ini memperlihatkan bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib melalui keterbatasan manusia dan keadaan. Dan ini yang dialami seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan kita, yaitu sosok Musa yang dipanggil dan diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah ini
kepada Raja Firaun dalam rangka untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan dan dari penderitaan yang dialami umatnya itu. Tetapi pada dasarnya, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh firman di sini melalui Keluaran pasal 7 ini, seolah-olah bahwa Musa ini menolak apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah. Kenapa? Karena Musa sendiri mengakui dengan segala kerendahan hatinya, dia seorang yang tidak pandai berbicara, dia seorang yang tidak pandai berkata-kata. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Allah akan menyertai lidah, mulut dari Musa itu sendiri. Sehingga dengan penyertaan Tuhan itu, maka Musa dapat menyampaikan apa yang dipesankan oleh Allah yang akan disampaikan kepada Firaun. Dan dengan demikian juga bahwa Allah juga menunjukkan kuasanya yang ajaib kepada Musa, supaya Musa ini sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu tetap menyertainya. Penyertaan Tuhan itu tetap dinyatakan kepada Musa, karena semuanya ini adalah Tuhan yang menghendaki bahwa Musa harus menyampaikan kepada Firaun tentang kuasa Allah, bahkan menunjukkan kuasa Allah yang ajaib itu, supaya Firaun berkenan untuk membebaskan bangsa Israel itu dari Mesir. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat catatan yang disampaikan melalui firman Tuhan ini, diinformasikan bahwa Musa telah berusia 80 tahun dan Harun 83 tahun pada saat itu. Tentu secara fisik Musa dan Harun ini, kalau kita melihat, tidaklah bisa untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah ini, yaitu tugas yang sangat berat. Tetapi Tuhan tetap menunjukkan kuasanya itu kepada Musa, bahwa Musa pada akhirnya dia juga pergi untuk menghadap Firaun, untuk menyatakan dan mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah kepada Musa ketika itu. Tuhan juga bekerja melalui cara yang ajaib lainnya, yakni melalui tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Ini adalah suatu mujizat yang dapat disaksikan oleh Firaun sebagai sebuah bukti tentang kebesaran Tuhan yang bekerja pada diri Musa dan Harun. Meskipun pada dasarnya Firaun itu menolaknya apa yang disampaikan oleh Musa, tetapi ada satu hal yang menakjubkan bagi orang-orang Mesir, bahkan khususnya bagi Firaun, yaitu melalui kuasa Allah itu sendiri membuktikan bahwa mujizat yang disampaikan oleh Allah itu lebih unggul
daripada kuasa-kuasa yang dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Firaun untuk mengalahkan apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun ketika itu. Dan peristiwa yang terjadi itu juga menyatakan di dalam kehidupan Musa dan Harun bahwa Allah sungguh-sungguh melakukan mujizatnya yang besar, mujizatnya yang ajaib di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah tantangan yang diperhadapkan oleh Musa yang ditugaskan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa tantangan-tantangan apapun yang dialami oleh Musa ketika itu, Musa juga dalam satu sisi melihat bahwa penyertaan Allah itu tetap dinyatakan baginya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan dalam minggu ini tentang panggilan dan pengutusan Musa yang diutus oleh Tuhan dan ditugaskan untuk membebaskan bangsa Israel ketika itu. Panggilan dan pengutusan yang dilakukan Allah itu tidak melihat usia, tidak melihat status sosial ekonomi, dan jenjang pendidikan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Musa sendiri adalah seorang pengembala kambing domba Yitro ketika itu. Pekerjaannya sebagai gembala. Kalau di mata masyarakat mungkin itu rendah, tetapi di mata Tuhan dipakai untuk menjadi alat bagi Tuhan, menjadi berkat bagi semua orang. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Musa ketika itu, kita juga percaya bahwa itu juga berlaku di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita percaya juga bahwa umat Tuhan itu selalu dalam penyertaan Tuhan. Dan apa yang dilakukan juga oleh Musa ketika itu menjadi tugas kita juga untuk menyampaikan kebenaran firman Allah kepada setiap orang. Karena pelayan-pelayan Tuhan dan juga jemaat diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah pergumulan, tetapi yakinlah bahwa Allah dalam kuasanya yang ajaib itu tetap menyertai hamba-hambanya dan menyertai umatnya dalam kehidupannya sehari-hari. Kita percaya bahwa mujizat Tuhan itu tetap terjadi. Dan mungkin kalau berpikir secara manusia tidaklah mungkin terjadi. Tetapi tidak ada yang mungkin bagi Allah. Bagi Allah tetap akan terjadi di dalam apa yang Ia inginkan bagi setiap orang untuk memberitakan firman Allah. Karena kita percaya bahwa Tuhan tetap menolong, bahwa Tuhan tetap menopang, Tuhan tetap menyertai umatnya, tetap menyertai pelayan-pelayannya dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang yang beriman kepada Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan pasti peduli bagi setiap orang yang percaya ketika dia memohon kepada Allah dan meminta kepada Allah pembebasan dari Allah itu sendiri. Sebagaimana yang dialami oleh umat Israel ketika mereka berada di tanah Mesir, tanah perbudakan. Mereka ini menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah dan Allah pun mendengar keluh kesahnya itu. Maka Allah mengutus Musa untuk membebaskan umat Israel itu dari perbudakan di Mesir. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah melalui kebenaran firman Allah itu kita percaya dalam kehidupan ini mujizat Allah yang ajaib itu tetap menopang dan menyertai kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan dan juga sebagai umatnya yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita dan menolong kita semua. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di segala waktu dan tempat. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dengan kebaikan dan kasih-Mu yang diberikan, sehingga sampai saat ini kami diperkenankan untuk beribadah, memuji Tuhan dan menyembah-Mu.
kesehatan, dan berkat yang kami rasakan sampai saat ini adalah anugerah-Mu yang bekerja secara ajaib di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan telah memperlihatkan kemuliaan-Mu dan kuasa-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini, agar melalui firman-Mu kami dikuatkan dan diyakinkan untuk percaya kepada perkataan-Mu yang adalah firman Tuhan, memberikan bimbingan dan pendampingan agar hidup kami selalu mengandalkan kuasa-Mu dan percaya penyertaan-Mu selalu bekerja secara ajaib. Kami percaya kuasa mujizat-Mu itu membentuk iman kami untuk bertumbuh dalam panggilan dan pengutusan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, pakailah kami menjadi alat-Mu sebagai saksi-Mu, memberitakan firman-Mu dengan mengandalkan kuasa-Mu yang penuh dengan mujizat, yang dapat mengalahkan kuasa kegelapan dan menguatkan kami sebagai pelayan dan umat-Mu. Sekalipun begitu banyak tantangan dan pergumulan, kami tetap percaya bahwa Tuhan membebaskan dan menyelamatkan kami. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, hidup kami selalu dalam penyertaan Tuhan dan diberkati. Kami selalu berdoa di mana pergumulan dan tantangan yang diperhadapkan kami sampai saat ini untuk melawan tersebarnya wabah virus COVID-19. Kami mohon ya Tuhan, kiranya dengan kuasa-Mu yang ajaib itu, kami percaya bahwa semuanya itu dapat dipatahkan dan dimusnahkan, yaitu virus COVID-19, dengan segera di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Sehingga dengan harapan dunia ini dan umat-Mu terbebas dari virus corona. Karena itu ya Tuhan, kami mohon berkatilah pemerintah, negara dan bangsa kami, dan gereja Tuhan yang Tuhan utus untuk terus berusaha dan berdoa agar dunia ini kembali dalam keadaan kondusif, perekonomian stabil kembali, dapat kembali beraktivitas dengan baik, dan kami hidup selalu dalam damai sejahtera. Berkati GPIB Jemaat Marturia Lojanan, jemaat yang sakit dengan kuasa-Mu disembuhkan. Berkati usaha dan pekerjaan umat-Mu, serta selalu memberikan kesehatan. Berkatilah fungsionaris Majelis Sinode GPIB dan BP Mupel dalam melaksanakan tugas dan panggilannya dalam pelayanan dan kesaksian. Ya Tuhan Allah kami, berkatilah kami yang melayani pada minggu ini, presbiter organis multimedia, dan jemaat yang mengambil bagian beribadah pada minggu ini di rumah mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas semua kasih-Mu dan kuasa-Mu yang ajaib itu, yang selalu menjaga dan menopang hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunkanlah salah dan dosa-dosa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
sampai selama-lamanya. Amin. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagimu, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya."
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 289, bait yang pertama dan yang ketiga, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa secara berbalas ganti. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu kami mempersembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Warta Jemaat Minggu 19 April 2020. Yang pertama, Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Maksi Royke Mangke, presbiter yang bertugas, organis, dan tim multimedia yang telah melayani ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat menyongsong berkat dan sukacita dari Tuhan kepada jemaat yang akan berhari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan dari tanggal 20 April sampai dengan 26 April 2020. Kiranya Tuhan memberkati sukacita saudara dan keluarga. Untuk warta selanjutnya bisa kita lihat di dalam WA grup Marturia Center. Demikian warta jemaat untuk hari ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Marturia Lojanan. Jemaat, mari berdiri dan pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Mari kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 370 bait 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana
aku mengikutnya. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.